teman-teman semuanya, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian sehat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi IPA kelas 3 SD bab 2, ayo mengenal siklus pada makhluk hidup. Tapi sebelum kita lanjutkan ke videonya, jangan lupa ya teman-teman untuk like, share, dan subscribe. Oke, kita mulai dari topik A, teman-teman. Ini kita akan mempelajari tentang siklus hidup, rangkaian perubahan pada makhluk hidup. Salah satu ciri-ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Makhluk hidup butuh berkembang biak untuk mempertahankan keturunan atau jenisnya di bumi, teman-teman. Apa yang terjadi jika makhluk hidup hanya memiliki sedikit keturunan ya? Kira-kira apa, teman-teman? Ya, makhluk hidup tersebut akan mengalami kelangkaan atau kepunahan, teman-teman. Salah satunya terjadi pada burung dodo. Kelangkaan juga bisa terjadi pada tumbuhan seperti pohon cendana yang berasal dari NTT atau Nusa Tenggara Timur. Kayu cendana memiliki harga jual yang tinggi sehingga banyak ditebang secara liar dan tidak diiringi dengan reboisasi atau penghijauan ya teman-teman. Padahal pohon ini tidak mudah loh untuk tumbuh begitu. Jadi banyak sekali teman-teman kelangkaan-kelangkaan yang bisa terjadi jika tidak ada perkembangbiakan. Lalu kita akan melanjutkan tentang siklus hidup. Ini ada gambar tentang siklus hidup manusia, teman-teman. Jadi semua makhluk hidup itu mengalami yang namanya siklus hidup. Siklus artinya perputaran terjadi yang berulang-ulang, teman-teman. Oleh karena itu, siklus digambarkan seperti sebuah lingkaran ya. Semua siklus hidup terdiri dari bagian yang disebut tahap. Siklus hidup manusia terdiri dari beberapa tahap, teman-teman, mulai dari janin, balita atau bawah 5 tahun, kemudian anak-anak, remaja, dewasa, dan manula. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan. Nih, tadi kita sudah mempelajari tentang siklus hidup manusia. Sekarang kita akan mempelajari tentang siklus hidup hewan dan tumbuhan. Yang pertama, ini ada contoh dari siklus hidup tomat, teman-teman. Jadi ini siklusnya dimulai dari biji atau benih. Kemudian benih ini akan tumbuh akar dan tunasnya atau menjadi kecambah ya. Setelah itu akan tumbuh menjadi tumbuhan muda, lalu berkembang menjadi tumbuhan yang berbunga dan menjadi tumbuhan dewasa, di mana ini akan menghasilkan buah tomat, dan dari buah tomat ini nanti kita dapat biji lagi untuk ditanam. Begitu seterusnya, teman-teman. Lalu contoh yang berikutnya ini ada siklus hidup kucing. Dimulai dari kucing dewasa, ini akan teman-teman? Ya, akan hamil, kemudian akan melahirkan bayi kucing. Dari bayi kucing ini menjadi anak kucing, dan anak kucing akan tumbuh menjadi kucing dewasa. Begitu seterusnya ya, teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Ini ada informasi, teman-teman. Jadi ternyata jumlah keturunan yang bisa dihasilkan oleh makhluk hidup itu berbeda-beda, tergantung jenisnya. Begitu juga dengan lamanya siklus hidup mereka, teman-teman. Seperti yang terjadi pada beberapa hewan dan tumbuhan berikut. Dari contoh yang pertama ini ada kupu-kupu. Ternyata kupu-kupu hanya membutuhkan waktu sekitar 4 minggu untuk dewasa. Ia juga bisa menghasilkan ratusan telur. Lalu contoh yang kedua ada lalat yang membutuhkan waktu kurang dari 2 minggu untuk dewasa. Lalat dewasa bisa mengeluarkan sampai 150 telur, teman-teman. Contoh yang ketiga adalah ini, gajah. Gajah ketika dewasa berumur sekitar 15 tahun. Induk betina mengandung anaknya selama hampir 2 tahun lamanya, teman-teman. Gajah pun umumnya hanya menghasilkan 1 anak setiap berkembang biak. Ini ya. Jadi ternyata siklusnya ada yang cepat, ada yang lama juga. Lalu berikutnya ini ada kangkung. Di mana kangkung ini termasuk tanaman yang cepat tumbuh, teman-teman. Dalam waktu 4-6 minggu, tanaman ini sudah dewasa dan bisa dipanen.
Contoh yang kelima, ini ada padi. Padi membutuhkan waktu sekitar 3 bulan untuk panen, teman-teman. Jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwa siklus hidup antara hewan satu dengan hewan yang lainnya, tanaman satu dengan tanaman yang lainnya, itu berbeda-beda ya teman-teman. Ada yang lama, ada yang sebentar. Kemudian jumlah dari keturunannya atau dari anaknya itu juga ada yang banyak, ada yang sedikit, begitu ya teman-teman. Paham ya? Oke, kita lanjutkan ke topik B. Kita akan belajar tentang siklus hidup hewan. Sama atau berbeda? Sama atau berbeda kira-kira teman-teman? Ya, kita cek jawaban kalian apakah benar ya. Kita mulai dari siklus hidup ayam. Siklus hidup ayam dimulai dari telur. Ayam betina akan mengerami telurnya selama 21 hari. Kemudian menetaslah anak-anak ayam yang mirip induknya. Namun paruhnya masih kecil, bulunya halus dan lembut, teman-teman. Induk ayam akan menjaga dan mengajari anaknya untuk minum serta mencari makan. Anak ayam terus tumbuh menjadi ayam dewasa saat umurnya 6 bulan. Cenggernya pun sudah tumbuh seperti induknya dan siap untuk bertelur atau menghasilkan anak-anaknya sendiri. Kemudian yang berikutnya ini kita akan belajar tentang siklus hidup ikan mas. Ikan mas menyimpan telurnya pada tanaman air, teman-teman. Telur-telur ini cukup lengket sehingga bisa menempel pada tumbuhan air. Sekali bertelur, ikan mas bisa sampai jumlah ratusan, teman-teman. Setelah 2-3 hari menetaslah bayi-bayi ikan yang sangat kecil. Induk ikan mas tidak merawat dan menjaga telurnya. Bayi-bayi ikan ini harus menjaga dirinya sendiri sedari kecil. Hewan ini bersembunyi di balik tanaman agar tidak dimangsa hewan lain. Bayi-bayi ikan ini juga harus mencari makan sendiri. Tanaman juga menjadi tempat berlindung dan sumber makanannya. Dalam waktu 1 minggu, bayi ikan sudah terlihat lebih besar. Ikan kecil ini pun berenang lebih lincah dan berani keluar dari persembunyiannya. Ikan mas yang menjadi dewasa setelah berumur 1 tahun dan siap bertelur. Begitu, kita lanjutkan ke siklus hidup sapi supaya kalian tahu gambaran dari siklus setiap hewan itu. Kalian bisa menyimpulkan apakah sama atau berbeda. Lalu kalau berbeda itu bedanya apa saja, samanya apa saja, begitu ya. Ini kita baca bersama-sama teman-teman. Sapi berkembang biak dengan cara melahirkan. Mirip seperti manusia, anak sapi berada dalam perut induknya selama 9 bulan. Umumnya sapi betina melahirkan 1 anak. Anak sapi mirip dengan induknya, namun badannya lebih kecil, teman-teman. Anak sapi mendapatkan makanan dengan menyusui pada induknya selama beberapa bulan. Lalu hewan ini akan mulai mencari makan sendiri. Jika sapi ini hidup di peternakan, maka akan dirawat dan diberikan makan oleh pemilik ternak. Sapi menjadi dewasa saat berumur 1-2 tahun. Saat itu, sapi ini sudah bisa berkembang biak dan memiliki anaknya sendiri. Sapi liar bisa hidup sampai 20 tahun, sedangkan sapi ternak umumnya lebih pendek karena akan dipotong untuk diambil dagingnya. Oke, teman-teman bisa dipahami ya. Jadi ternyata berbeda. Ada yang pada saat siklus hidupnya itu setelah lahir dirawat oleh induknya, diberi makan sampai nanti dia dewasa baru mencari makan sendiri. Tapi ada beberapa hewan yang dari dia lahir itu sudah harus melindungi dirinya sendiri, mencari makan sendiri, atau bahkan ada yang tidak tahu induknya itu siapa, begitu teman-teman. Materi berikutnya kita akan membahas tentang perkembangbiakan hewan. Hewan dapat berkembang biak dengan melahirkan atau bertelur. Oleh karena itu, hewan memiliki siklus hidup yang beragam dibandingkan manusia. Nih teman-teman, ada 2 kelompok ya. Kelompok pertama itu terdiri dari kuda, singa, kemudian ada beruang, ada tikus, ada anjing. Itu merupakan kelompok dari hewan yang melahirkan atau nama lainnya adalah vivipar.
Sedangkan kelompok yang kedua ini ada bebek, pinguin, kodok, kura-kura, burung elang, buaya, itu masuk ke dalam kelompok hewan yang bertelur atau ovipar. Sebenarnya cara perkembangbiakan hewan itu ada 3 teman-teman, tidak hanya 2. Jadi selain melahirkan dan bertelur, ada satu lagi perkembangbiakan hewan yang namanya itu adalah ovovivipar, yaitu hewan yang bertelur dan melahirkan. Jadi maksudnya ini pada saat induknya atau hewan betina dia akan bertelur, tapi di dalam perutnya, kemudian di dalam perutnya itu nanti telur-telur akan menetas. Barulah setelah menetas dia akan melahirkan anak-anaknya. Makanya disebut dengan perkembangbiakan bertelur dan melahirkan, atau nama lainnya adalah ovovivipar. Paham ya teman-teman? Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya ini teman-teman. Ada hewan yang diasuh oleh induknya setelah lahir, induknya menyusui atau bahkan mencarikan makanan untuk anaknya. Hewan ini juga akan melindungi anaknya. Tapi ada juga induk yang meninggalkan anaknya. Induk ini meninggalkan telurnya di tempat yang aman, kemudian bayi-bayi ini tidak pernah bertemu induknya. Bagi hewan ini belajar mencari dan melindungi diri mereka sendiri dari kecil teman-teman. Jadi ini contoh dari hewan yang diasuh induknya dari lahir, kemudian diajari mencari makan. Itu contohnya ada singa, ada burung. Kemudian induk yang ini meninggalkan anaknya pada saat dia bertelur dan menyimpannya di tempat aman. Itu contohnya ada penyu atau kura-kura teman-teman. Oke, kita lanjutkan ke topik C tentang metamorfosis, perubahan bentuk makhluk hidup. Metamorfosis adalah perubahan bentuk tubuh hewan pada siklus hidupnya. Metamorfosis dibedakan menjadi 2 jenis teman-teman. Yang pertama adalah metamorfosis sempurna, di mana hewan mengalami 4 fase atau tingkat perubahan pertumbuhan. Nih, jadi fasenya itu dimulai dari telur, kemudian berubah menjadi larva atau ulat, lalu dari ulat ini berubah menjadi pupa atau kepompong teman-teman, kemudian berubah menjadi hewan dewasa. Contoh metamorfosis sempurna itu ada kupu-kupu. Lalu jenis metamorfosis yang kedua itu adalah metamorfosis tidak sempurna, di mana hewan hanya mengalami 3 fase pertumbuhan teman-teman. Contoh dari metamorfosis tidak sempurna itu ada belalang, kemudian nanti juga ada kecoa dan sebagainya. Ini jadi dimulai dari telur ya teman-teman. Telur menetas menjadi nimfa. Nimfa ini adalah hewan muda teman-teman. Lalu nimfa ini nanti akan mengalami atau kulitnya akan mengelupas beberapa kali hingga menjadi hewan dewasa. Itu ya teman-teman. Jadi metamorfosis sempurna tadi ada 4 tahap atau 4 fase, mulai dari telur, larva, pupa, kemudian hewan dewasa. Sementara metamorfosis tidak sempurna itu ada 3 fase, mulai dari telur, nimfa, dan hewan dewasa. Bisa dibedakan ya? Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya ini. Hampir semua serangga mengalami metamorfosis teman-teman. Namun ada juga hewan-hewan selain serangga yang mengalami metamorfosis. Contohnya ada katak, salamander, beberapa jenis ikan, dan lobster. Kita bahas tentang metamorfosis katak ya teman-teman, dimulai dari telur. Katak bisa hidup di 2 alam, yaitu darat dan air. Katak bertelur di air. Telurnya berlendir sehingga terlihat seolah-olah melekat satu sama lain. Jumlahnya itu bisa antara 5.000 sampai 20.000 telur teman-teman. Jadi telur nanti ini akan menetas menjadi berudu atau kecebong yang masih sama hidup di air namun bernafasnya dengan insang. Kemudian kecebong ini nanti akan berubah menjadi katak muda, ini ya, masih ada ekornya. Jadi semakin besar, kaki mulai tumbuh dan ekor kecebong semakin pendek. Kecebong akan berubah menjadi katak muda. Katak muda ini nanti sudah bernafas menggunakan kulit, teman-teman. Lalu berubah menjadi katak dewasa. Ekor akan hilang di fase dewasa. Saat dewasa, katak bernafas dengan paru-paru. Itu ya teman-teman, bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan. Ini kita akan mempelajari tentang metamorfosis nyamuk teman-teman.
Jadi metamorfosis nyamuk ini masuk ke dalam metamorfosis sempurna karena terdiri dari 4 fase ya teman-teman. Dimulai dari telur, kemudian berubah menjadi jentik-jentik atau larva, kemudian berubah menjadi pupa atau kepompong, dan menjadi nyamuk dewasa. Kita baca ya supaya lebih paham. Nyamuk betina mengeluarkan telur sampai 300 butir. Setelah 1-2 hari, telur akan menetas menjadi larva atau jentik-jentik nyamuk, di mana jentik-jentik ini hidup di air dan mencari makan di air, teman-teman. Jentik-jentik berubah menjadi pupa pada umur 5-7 hari. Setelah itu, nyamuk dewasa keluar dari pupa. Nyamuk dewasa siap untuk terbang, mencari makan, dan berkembang biak. Baiklah teman-teman, video hari ini cukup sampai di sini ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Dan sampai jumpa di video berikutnya.